got Jesus right here in my heart. I'm alive and living, all because I'm forgiven. I got Jesus right here in my heart. Now if you want a real joy within your life, and you want to be free from care and strife, then give your heart to Him today. He'll show you the only way To be rich and free and so completely happy. You'll have Jesus right here in your heart. Come along with me. Let's tell the world why we're happy. We've got Jesus right here in our hearts. Let's sing and shout. Let's tell them what it's all about. We've got Jesus right here in our hearts. And if you want real joy and peace of mind, it won't be long till they will find that Jesus is the only way to find real happiness today. To be rich and free and so completely happy. They'll have Jesus right here in their hearts. I got Jesus right here in my heart. I got Jesus right here in my heart. Wonderful people, love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Now we can be just anywhere,
wonderful people. Kami mau menyembah-Mu Tuhan saat ini. Hati kami rindu kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh ku menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha
segala keadaan dalam hidup kami, menyembah-Mu di dalam segala situasi kehidupan kami. Itu yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan, yaitu selalu menyembah dan selalu bersyukur dan mengakui kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah. Kau tetap Allah, Kau berkuasa atasku. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain yang ku sembah. Oh, satu nama yang berdaulat di dalam hidupku. Sungguh hanya Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Tak ada lain yang ku sembah. Oh, selain Kau, hanya Kau Yesus. Hanya Kau, oh ya hanya Kau. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda di dalam ibadah pada hari ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, sebuah kehormatan untuk bersama dengan Anda di dalam ibadah di minggu terakhir di dalam perjalanan kita di sepanjang tahun 2020 ini, yaitu pada tanggal 27 Desember 2020. Saya bersukacita oleh karena kita bisa menjalani perjalanan sepanjang tahun 2020 ini, walaupun tidak dengan mudah, tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Saya ingin menyapa lebih dahulu seluruh jemaat Tuhan, jemaat GSKI Betani Nginden, jemaat GSKI Betani Manyar, jemaat GSKI Betani Citraland, jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, dan jemaat GSKI Betani cabang-cabang lain di sekitar Kota Surabaya. Senang berjumpa dengan Anda kembali karena Tuhan menyertai kita sampai pada minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Kita semua percaya bahwa kalau kita sampai pada minggu terakhir itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian di dalam hidup kita, di dalam menyiapkan untuk memasuki tahun yang baru. Tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa yang ada di tahun yang baru. Semuanya masih kelihatan suram, semuanya masih kelihatan menjadi dugaan atau menjadi perencanaan. Tetapi kita percaya bahwa di tahun yang baru Tuhan ada di sana untuk menyertai kita, untuk menantikan kita, dan untuk melindungi kita. Nah, di akhir tahun ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengevaluasi, sekaligus juga untuk menyiapkan diri kita. Nah, saya ingin memakai sebuah istilah yang banyak dikenal di dalam dunia otomotif, di dalam dunia olahraga mobil atau motor, yang saya sebut dengan nama pit stop. Nah, di akhir tahun kita coba untuk sebentar merenungkan tentang pit stop. Karena akhir tahun biasanya baik buat kita untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki, dan untuk mempersiapkan diri kita di dalam menempuh perjalanan di tahun 2021, perjalanan yang panjang, tetapi perjalanan yang kita tahu pasti disertai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa itu pit stop? Di dalam olahraga bermotor atau olahraga otomotif, pit stop adalah sebuah tempat kendaraan balap berhenti di pit, di sebuah tempat tertentu
untuk pengisian bahan bakar, untuk penggantian ban baru, untuk perbaikan, untuk penyesuaian mekanis, untuk menjalani hukuman, atau kombinasi dari semua yang ada yang saya sebutkan tadi. Pit stop adalah tempat di mana para pembalap harus berhenti. Pit stop adalah tempat di mana para pembalap akan merevisi kembali mobilnya, keadaan fisiknya, supaya dia bisa melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa, bahkan pembalap juga berpikir bahwa kalau dia masuk ke pit stop, dia akan dilewati dengan musuh-musuhnya. Mungkin dia sedang berusaha keras untuk ada di tempat pertama. Dan dia harus masuk ke pit stop. Dan pada waktu itu konsekuensinya adalah dia akan didahului oleh lawan-lawannya sehingga urutannya menjadi berubah. Dia bisa pada urutan yang ke-9, ke-10 dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, konsekuensi yang terjadi, semua pembalap mengerti bahwa dia harus berhenti di dalam pit stop. Karena pit stop adalah saat ketika seorang pembalap bersama dengan timnya mengevaluasi mobil yang sudah selama ini dipakai untuk mengitari lomba itu atau area sirkuit itu sekian puluh kali. Dan disitulah ada perbaikan dan disitulah ada revisi. Nah, bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Di dalam hidup kita sehari-hari ada juga pit stop. Kita juga sering menemukan, terutama di dalam ketika kita sedang berkendaraan, kendaraan umum. Dan di dalam kendaraan umum kita seringkali akan berhenti di sebuah area tertentu. Kalau di dalam jalan tol itu disebut sebagai rest area. Dan disitulah orang suka berhenti untuk mengisi bahan bakar, untuk kebutuhan ke kamar mandi, untuk makan dan minum, untuk belanja sedikit, atau untuk menikmati pemandangan yang indah di tempat itu. Pit stop adalah tempat yang menyenangkan. Pit stop adalah tempat yang penting di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita juga perlu pit stop. Supaya di dalam pertandingan hidup yang melelahkan, yang berat, yang penuh dengan tantangan, kita bisa di-recharge kembali, disegarkan kembali. Nah, karena pit stop adalah sesuatu yang penting, maka dalam hidup pertanyaannya adalah seperti ini. Pit stop itu sesuatu yang sesaat atau sesuatu yang selalu? Pit stop dalam hidup kita setiap hari itu seperti apa? Apakah sesuatu yang hanya terjadi sesaat? Atau memang Tuhan sebetulnya menyediakan untuk kita sebuah pit stop yang kita bisa alami setiap hari? Bapak Ibu, di menjelang akhir tahun biasanya orang merencanakan liburan. Dan liburan menjadi salah satu cara untuk orang pit stop. Tetapi liburan itu sesaat. Sebentar setelah liburan selesai, orang harus kembali lagi bekerja. Setelah liburan selesai, maka segala tantangan akan kembali menghadang. Dan orang tidak bisa liburan sepanjang waktunya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kemudian dia mengalami kelelahan, kalau dia harus mengalami evaluasi dan revisi, bagaimana dia melakukannya ketika dia baru saja mengambil pit stop dalam hidupnya? Apakah dia harus kembali liburan? Apakah dia harus kembali mengeluarkan uang untuk ikut tur ke luar negeri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Alkitab, Allah juga mengerti bahwa kita perlu pit stop. Dan yang dahsyat adalah bahwa di dalam Alkitab, pit stop itu diberikan bukan sesaat. Tetapi pit stop itu diberikan di sepanjang hidup kita. Asal saja kita mengerti bagaimana kita bisa mengalaminya dan bagaimana kita bisa menikmatinya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bapak Ibu, ini adalah satu pengertian yang saya dapatkan tentang betapa Tuhan itu mengerti kita membutuhkan pit stop. Kita membutuhkan tempat untuk kita berhenti dan kemudian Tuhan mengisi kita dengan sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Alkitab berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
sebuah nasihat yang indah sekali Bapak Ibu. Kalau kita khawatir, kalau kita cemas, kalau kita takut menghadapi apa yang ada di tahun yang akan datang, Tuhan berkata, nyatakan itu. Nyatakan itu, jangan simpan, jangan pendam, jangan pikul sendiri. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan mau bersedia untuk mendengar. Apa jaminannya? Firman-Nya adalah jaminannya. Tuhan berkata, nyatakan, jangan kamu khawatir. Ketika engkau cemas, nyatakan. Dan setelah itu, tinggalkan kekhawatiranmu. Nah, apa yang kemudian Paulus katakan ketika seseorang sudah berdoa kepada Tuhan, menyatakan kekhawatirannya, kecemasannya, kebingungannya di tahun yang akan datang. Dengar baik-baik Bapak Ibu, sebuah janji yang luar biasa. Maka, damai sejahtera Allah, peace of God, yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan New Living Translation Bapak Ibu, disebutkan bahwa jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mengalami kedamaian Tuhan yang jauh lebih indah daripada yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Damainya akan menjaga hati dan pikiran Anda saat Anda hidup di dalam Kristus Yesus. Terjemahan yang lain dikatakan bahwa dan damai sejahtera Allah yang melampaui semua daya pemahaman akan menjaga hati dan pikiran Anda di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ada satu kata yang hilang dalam bahasa Indonesia, tetapi kata itu penting. Kata sambung dan. Jadi artinya ketika Paulus mengatakan bahwa ketika engkau cemas, khawatir, takut, nyatakan permohonanmu kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar setiap permohonanmu, maka dan akibatnya adalah damai sejahtera Allah, the peace of God akan memenuhi. Damai yang melampaui akal, damai yang tidak dapat dimengerti dengan rasio, damai yang melampaui pengertian kita, akan diberikan Tuhan kepada kita. Artinya Bapak Ibu, setelah kita memohon kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi damai di dalam pikiran kita yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Yang akan menjaga hati dan hidup kita. Ini yang saya sebut sebagai pit stop. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan segala macam tantangan, dengan segala macam perlombaan dan perjuangan. Tapi dalam hati kita tetap ada namanya peace, damai. Dan itulah pit stop yang sejati. Bapak Ibu, tahun depan tidak akan lebih mudah dari tahun ini. Kita berdoa supaya pandemi selesai. Tetapi masalah manusia bukan cuma pandemi. Ada begitu banyak masalah lainnya yang sangat kompleks. Dan saya percaya bahwa kalau damai itu menjaga hati dan pikiran kita, itulah pit stop yang sejati. Dan Tuhan mau memberikan kepada kita. Bukankah itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa? Bapak Ibu, apa arti kata damai? Damai di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, pengertian adalah menggabungkan bersama atau mengikat atau apa yang rusak atau terbagi. Menggabungkan kembali yang terpisah. Menggabungkan kembali apa yang terbagi. Menyatukan lagi atau memiliki semuanya bersama-sama. Artinya kalau hati kita, hidup kita terpecah, konsentrasi kita terpecah, kasih kita terpecah, kekuatan kita terpecah, damai itu menyatukan kembali. Bukankah ini luar biasa? Menghadapi tantangan yang besar, kita perlu kesatuan di dalam hidup kita, menjadi sebuah kesatuan yang utuh, dan itulah yang disebut dengan damai. Damai adalah kondisi bebas gangguan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Di dalam konteks ayat ini secara khusus, Tuhan mau bicara damai di dalam hati kita. Kedamaian Tuhan yang menggantikan kecemasan dalam kehidupan orang percaya yang berdoa, tidak mungkin dialami kecuali seseorang sudah berdamai dengan Tuhan melalui iman di dalam Kristus.
Bapak Ibu, Tuhan menyediakan buat Anda dan saya yang sudah percaya kepada Yesus sebuah damai yang tidak sama dengan dunia. Sebuah damai yang melampaui segala pikiran dan akal kita. Damai dari Tuhan adalah anti kecemasan. Obat paling manjur untuk mengatasi kecemasan. The peace of God from the God of peace. Suatu hari Bapak Ibu, tokoh reformasi Martin Luther sedang di kamarnya dan sedang merenungkan tentang firman Tuhan. Sampailah dia pada kata damai. Dan dia merenungkan begitu dalam tentang damai. Apa sih damai itu? Dan kemudian ketika dia merenungkan, Tuhan membawa dia untuk melihat keluar dari apartemennya. Dan dia melihat melewati jendela kaca yang ada di sana. Dan ada sebuah pohon yang tumbuh dengan besar, dengan cabang dan ranting-rantingnya. Dan di luar hujan sangat deras. Angin menghembus dengan kencang sekali. Nah, Martin Luther melihat ada seekor burung kecil yang bertengger di ujung ranting daripada pohon yang besar itu. Dan ranting yang kecil itu dihempaskan oleh angin begitu keras. Sehingga seperti ranting itu sebentar lagi akan patah. Dan Martin Luther dari dalam apartemennya mencoba berteriak kepada burung kecil yang bertengger di atas ranting yang kecil itu. Dan dia coba untuk memberitahukan seolah-olah mau kasih tahu. Burung kecil, hati-hati ranting itu akan patah. Ranting itu tidak akan mampu menahan dirimu lagi. Tapi tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Begitu dia selesai berpikir itu Bapak Ibu, ranting itu betul-betul patah. Dan ranting itu kemudian jatuh ke bawah. Tetapi yang luar biasa adalah ketika ranting itu jatuh ke bawah, bersamaan dengan patahnya ranting, bersamaan pula dengan terkepaknya sayap burung yang kecil itu. Dan dia kemudian terbang tinggi sambil bersiul di tengah-tengah hujan yang deras, angin yang kencang itu. Dan Tuhan bilang kepada Martin Luther, itulah yang disebut dengan damai yang dari Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang kita perlukan di dalam menghadapi tahun yang akan datang. Karena perjalanan kita tidak pernah ada orang bisa menduganya. Nah, saya berkata begini kepada kita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui pengertian adalah kedamaian yang begitu berharga. Sehingga pikiran manusia dengan keterampilan dan pengetahuannya tidak akan pernah bisa menghasilkannya. Damai itu tidak pernah bisa dibuat oleh manusia. Itu hanya pemberian Tuhan. Dunia menuntut harga untuk pembelian damai. Tetapi tidak dapat memberikan damai setelah harga dibayar. Namun harga damai sejahtera Allah telah dibayar untuk kita. Karena Tuhan Yesus Kristus telah membuat damai untuk kita semua melalui darahnya di atas kayu salib. Hari ini saya mau katakan kepada kita, kelahiran Yesus yang baru saja kita rayakan, membawa damai di bumi. Tetapi itu akan terus berjalan sampai kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga antara kita dengan Allah, yang tadinya terpisah dan tak terseberangi karena dosa, diperdamaikan melalui darah Kristus. Damai yang dari Allah menjadi pit stop dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan itulah yang saya ingin ajak kita semua pada hari ini. Untuk mengalaminya. Bukan hanya hari ini, tapi di sepanjang perjalanan kita. Bahkan di sepanjang hidup kita. Yang luar biasa adalah bahwa damai itu, Alkitab katakan bahasa Indonesia berkata memelihara. Tetapi sebetulnya dalam bahasa aslinya adalah menjaga. Damai itu sebagai penjaga. Menjaga, apa artinya menjaga? Menjaga artinya memperhatikan sebuah tindakan yang terlibat di dalam menjaga atau melindungi. Jadi Tuhan bukan hanya mendengar doa kita, tapi Dia memberi damai yang berjaga-jaga di hati kita dan di pikiran kita. Secara kata menjaga, phoreo, itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah mengamati atau menjaga seperti menjaga gerbang kota sebagai kendali atas semua yang keluar masuk.
Kita lihat bahwa di setiap benteng-benteng kota pada zaman yang lalu ada penjaga-penjaga yang memperhatikan siapa yang keluar dan masuk. Pada zaman ini juga demikian, di pos-pos perbatasan selalu ada penjaga yang menjaga supaya orang tidak keluar masuk seenaknya. Arti kedua adalah mengawasi atau menahan, seperti pada penjara Romawi yang menahan narapidana sampai ada penyelesaian atas kasus mereka. Tetapi yang dimaksud dengan menjaga, phoreo ini adalah yang ketiga, yaitu memberikan keamanan dan melindungi. Bapak Ibu, hari-hari ini saya percaya di atas semua berkat apapun yang kita perlukan, saya percaya kita membutuhkan keamanan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berkata, damai itu akan melindungi engkau. Damai itu akan menjaga engkau sehingga ketika ada musuh mencoba masuk dalam pikiran kita, melalui informasi yang kita terima, melalui berita yang ada di sekitar kita, melalui asumsi dan praduga kita, damai itu akan segera berkata, stop, engkau tidak boleh masuk. Stop, engkau tidak bisa menembus. Karena orang ini sudah dijaga oleh damai dari Tuhan. Bapak Ibu, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Damai itu digambarkan seperti tentara Romawi yang mengawasi kota. Maka damai sejahtera itu secara aktif akan menjaga dan melindungi orang-orang kudus. Yang dengan yakin percaya kepadanya dan menunjukkan kepercayaan mereka. Dengan menaati nasihat di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kedamaian Tuhan berjaga di depan pintu hati dan pikiran seseorang. Untuk mencegah masuknya kecemasan. Ia tidak akan membiarkan kekhawatiran dalam bentuk apapun mengancam dan masuk di dalam hidup orang itu. Bukankah ini luar biasa? Bapak Ibu, ketika saya temukan kebenaran, saya berkata, ya Tuhan, ini kami perlukan. Di hari-hari yang penuh dengan perubahan, di hari-hari yang penuh dengan gejolak ini, betapa pentingnya kita memiliki damai dalam hati. Dan itu berarti sama dengan kita masuk di dalam pit stopnya Tuhan. Bagaimana sekarang kita memiliki damai yang dari Tuhan? Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang lain. Mari kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan peace of God. Damai yang dari Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau mendapatkan damai dari Tuhan, maka berdamailah dengan Tuhan. Roma pasal 5 yang pertama berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, secara fakta rohani, Tuhan sudah memperdamaikan kita. Itu fakta. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Itu menjadi fakta spiritual. Itu bukan harapan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita sadar hidup kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan Tuhan. Artinya, bawalah hidup Anda selalu mendekat kepada Tuhan. Bawalah hidup Anda untuk selalu bersekutu, akrab, intim, erat dengan Tuhan. Karena kita diperdamaikan. Kita bukan lagi musuhnya Tuhan. Tuhan tidak lagi menghukum kita. Tuhan tidak lagi mendatangkan bencana kepada kita. Pandemi buat anak-anak Tuhan bukan hukuman Tuhan. Tetapi pandemi buat anak-anak Tuhan adalah pemurnian, pendewasaan yang Tuhan mau untuk kita alami. Berdamai dengan Allah ditunjukkan dengan kerinduan kita untuk selalu mau dekat dengan Tuhan, untuk selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan peace of God, maka yang pertama adalah berdamailah dengan Allah. Yang kedua, kalau kita mau mendapatkan peace of God, biarkan damai yang dari Allah itu memerintah, menguasai, memimpin kita, memenuhi hati kita. Jadi setelah kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu, kita menyembah Dia. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan hadirat Tuhan melengkapi segala bagian-bagian yang sedang berkurang atau yang sedang habis dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan, tujuan sebuah ibadah bukan ritual.
Tapi tujuan sebuah ibadah adalah relasi, sebuah hubungan. Dan biarkan dalam setiap ibadah, bahkan hari ini pun Bapak Ibu, damai yang dari Tuhan itu memenuhi hati kita. Sehingga ibadah kita bukannya sekedar sebuah tontonan yang lain. Sebuah tontonan spiritual. Bukan hanya sekedar sebuah kegiatan sebagaimana kita orang beragama. Tetapi biarlah ibadah kita benar-benar membawa damai, peace of God. Memerintah di dalam hati kita. Dan waktu damai itu memerintah dalam hati kita, kita sampai pada poin yang ketiga. Peace of God akan membuat kita berdamai dengan sesama. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu, masalah kita menjadi bertambah rumit oleh karena hubungan kita dengan sesama tidak berjalan dengan baik. Hidup kita menjadi lebih berat karena hubungan kita di dalam keluarga tidak berjalan dengan harmonis. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa hubungan antar sesama yang tidak berjalan dengan baik itu menjadi tambahan di dalam masalah hidup kita. Dan Alkitab berkata, kalau itu bergantung kepadamu, kalau engkau bisa mengusahakannya, kalau engkau bisa menginisiasinya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada seseorang berkata seperti ini Bapak Ibu. We are not at peace with others. Kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Karena kita tidak pernah berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah berdamai dengan Allah. Hari ini saya ingin berkata kepada kita. Mari dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terimalah damai dari Tuhan. Dan kemudian berdamailah dengan orang-orang di sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu bahwa segala mujizat, pertolongan, berkat Tuhan itu datang melalui orang-orang di sekitar kita. Ada saat-saat di mana Tuhan mengintervensi hidup kita langsung. Tapi sebagian besar pertolongan Tuhan datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita hidup berdamai. Dan kalau kita hidup berdamai Bapak Ibu, maka sebetulnya pada waktu yang sama tanpa kita sadari pit stop ada dalam hidup kita. Karena setiap hari kita bisa menjalani hari-hari kita di dalam kedamaian dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pit stop yang sejati, bukan sesekali, bukan sesaat, bukan sewaktu-waktu. Pit stop yang sejati juga bukan sesuatu yang kita bayar dengan mahal, atau kita harus pergi bepergian jauh. Pit stop yang sejati justru ada di dalam hati kita. Yaitu ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Di dalam persekutuan yang erat dan akrab dengan Tuhan. Damainya akan mengalir dalam hidup kita. Dan damai itu akan membuat kita menjadi kuat, segar, berenergi menghadapi apapun yang ada di depan kita. Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18. Saya akan bacakan untuk menutup renungan kita pada hari ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya berdoa supaya saat kita masuk tahun yang baru Bapak Ibu, kita masuk dengan damai yang dari Tuhan. Tidak pernah ada seorang bisa tahu apa yang ada di sana. Tapi yang kita tahu kalau damai itu ada. Seperti mobil balap masuk ke pit stop. Dia diisi dengan bahan bakar. Dia diganti dengan ban yang baru. Diperbaiki bagian-bagian yang rusak. Dia bisa lari kencang mencapai garis akhir. Saya berdoa supaya damai dari Tuhan itu akan memenuhi hati kita. Menyongsong 2021. Kita tidak pernah tahu apa yang di sana, tapi yang kita tahu Tuhan ada di sana. Dan Dia memberi kepada kita damai sejahtera untuk kita memasukinya, menjalaninya bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengalami persekutuan dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau menjadi sumber damai di dalam hati kami. Dan terima kasih karena Engkau mau memberikan damai-Mu kepada kami. Tuhan, kami sebentar akan tinggalkan tahun 2020.
Banyak hal yang ada di dalamnya. Duka, air mata, lembah-lembah yang dalam. Tapi kami percaya kalau Engkau menyertai kami dengan damai-Mu, maka perjalanan kami akan dikuatkan oleh damai-Mu juga. Kami berharap, kami berdoa Tuhan, 2021 ada pemulihan, ada titik balik, ada rebound, sehingga kami bisa keluar dari pandemi ini. Tetapi apapun yang terjadi, fokus kami hanya satu, kami mau damai Tuhan memenuhi hati kami. Karena olehnya, maka kami bisa melewati apapun dengan kuat, dengan tegar, dengan kokoh, dengan teguh. Bukan karena kami kuat, tapi karena damai-Mu yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Thank you, Lord, for your blessings on